warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki materi terakhir di CCNA part 2. Nah, di sini itu judulnya Access Control List atau ACL, berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate. Oke, kita langsung masuk saja pada materi Access Control List. Teman-teman, di sini kalau teman-teman belum buat topologinya, teman-teman bisa buat. Di sini saya pakai yang router 2811, di sini juga 2811, lalu pakai switch yang 2960, lalu pakai server dan pakai PC. Nah, di sini saya sudah mencantumkan IP-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat VLAN 10, 20 dan 30. Oke, topologinya sudah. Kita akan konfigurasi dari switch-nya terlebih dahulu. Yang di area sini kita konfigurasi dulu. Kita masuk ke switch 1. Sini ke enable conft. Kita akan terangkan terlebih dahulu dari switch ke router 1, yaitu INTFA0/1, kemudian switch port mode terang. Nah, karena di sini kita akan memakai area VLAN 10, 20 dan 30, kita akan buat dulu VLAN-nya. Langsung saja di sini kita ketik VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Setelah buat VLAN, kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN. Nah, di sini untuk FA0/2 dan 3 itu VLAN 10. Oke, langsung saja INT range FA0/2 sampai 3. Kemudian di sini switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Kemudian yang VLAN 20 FA04 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Kita lanjut yang VLAN 30 6 sampai 7. Kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30. Terus kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk. Nah, setelah mengkonfigurasi di switch 1 sudah, kita lanjut di router 1. Nah, di sini kita menggunakan router 2811. Ini kita akan menambahkan yang NM1VTX. Nah, caranya itu kita matikan dulu, teman-teman. Sini, terus kita tambahkan ke sini. Jika sudah, kita nyalakan lagi. Nah, di sini sudah kita tambahkan, kemudian kita bisa pergi ke CLI. Nah, di sini masih loading. Ini kita no saja, enable conft. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan konfigurasi untuk menambahkan IP-nya dulu. Kita ke interface FA0/1 yang ke arah switch, interface FA0/1, terus tambahkan IP-nya 20, 20, 20.1, 255, 255, 255.0, kemudian bisa enter, lalu jangan lupa no shutdown. Oke, kita bisa fast time forward saja. Oke, yang arah switch 1 sudah. Sekarang yang arah switch 2, yaitu FA0/0, exit interface FA0/0, kemudian masukkan IP add 10, 10, 10.1, 255, 255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Akan lanjut buat sub interface-nya, karena kita di sini akan membuat VLAN 10, 20 dan 30. Oke, kita masuk ke interface FA0/1 titik 10. Langsung saja encapsulation .1Q10. Untuk IP VLAN 10 kita pakai 192
2.168.10.1 subnet masknya jangan lupa. Oke, kita bisa enter, lalu kita exit, kita buat yang VLAN 20 1.20, terus encapsulation.1q.20, 20, terus kita tambahkan IP-nya, kita pakai IP 20.1 untuk VLAN yang 20. Oke, sudah. Sekarang untuk yang VLAN 30. Lanjut encapsulation.1q 30, IP address 30.1. Kemudian oke, di sini sudah semua teman-teman. Kita coba memasukkan gateway di PC-PC-nya. Untuk PC 1 kita akan pakai IP 192.168.10.2 karena yang titik 1 itu sudah menjadi gateway. Subnet masknya 255.0.10.1. Oke, kita lanjut ke PC 2. Desktop IP configuration 192.168.10.3, 92.168.1.1, Oke, kita lanjut PC 3. Ini itu 20.2. Nah, di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Nah, oke, tadi kan di area sini sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut di area yang sini. Kita mulai dari yang router 2. Di sini sama, kita matikan dulu. Lalu kita tambahkan yang ini. Nah, kita nyalakan kembali. Setelah itu kita coba buka CLI-nya. Kita tunggu, di sini masih loading. No, enable conft. Seperti biasa kita pasang IP-nya dulu ke FA0/0. IP-nya 10.10.10.2. Subnet masknya 255.0. Lalu kita no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Sekarang kita ke arah yang switch. Exit interface FA0/1. IP address 192.168.1.1, 255.0 subnet masknya. Oke, kita jangan lupa no shutdown. Kita coba fast time forward. Oke, di sini sudah hijau terus semua ya teman-teman. Di sini kita sudah setup untuk IP-nya. Nah, tapi teman-teman di area yang sini kita akan pakai IP untuk server-servernya itu secara DHCP. Jadi kita nggak konfigurasi statik seperti yang tadi di area sini. Nah, kita konfigurasi IP DHCP-nya itu di routernya. Masuk ke router, kita exit, lalu IP DHCP pool. Oke, untuk namanya di sini bebas. Misal di sini IP DHCP pool server. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya. Di sini kita ketikkan default router 192.168.1.1. Terus masukkan, sini kurang T. Selanjutnya kita konfigurasi DNS servernya yaitu 8.8.8.8, yaitu DNS dari Google. Oke, di router sudah. Sekarang kita konfigurasi di switchnya. Kita akan mode terangkan, enable conft, masuk ke FA0/1, kemudian switch port mode terang. Oke, selanjutnya di sini di switch kita akan konfigurasi terangnya doang. Nah, di sini kita akan minta IP DHCP di server 1 sampai server 3. Desktop IP configuration
Terus di sini kita ubah menjadi DHCP. Oke, di sini sudah IP-nya menjadi 1.2. Selanjutnya kita ke server 2. Kita minta IP DHCP-nya. Oke, di sini sudah successful. Kita lanjut ke server 3. Oke, di sini juga sudah ya teman-teman. Oke, di sini konfigurasi IP di semua ininya sudah ya teman-teman. Sebelum kita balik ke topik utama, access control list, kita akan konfigurasi dynamic routingnya terlebih dahulu. Karena ini semuanya belum bisa ping teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi dynamic routingnya terlebih dahulu. Kita pakai yang OSPF. Jadi ini kan PC di VLAN itu belum bisa ping server ya. Kita akan konfigurasi dynamicnya dulu. Oke, kita mulai dari yang router 1. Kita tuliskan perintah router OSPF 1 saja. Nah, di router 1 kita akan promosikan network dari VLAN 10, 20, dan 30. Oke, kita langsung saja network 192.168.10.0 untuk yang VLAN 10. Kemudian yang OSPF itu kita harus ingat untuk memasukkan wildcard bits di sini 0.0.0.255. Sorry teman-teman, di sini kita belum masukkan area, kita pakai areanya 0 saja. Oke, VLAN 10 sudah, kita lanjut VLAN 20. Oke, sekarang lanjut VLAN 30. Nah, sekarang kita promosikan juga nih IP yang ini 10, 10, 10.0 dan 20, 20.0. Oke, langsung saja network 10, 10, 10.0 0.2555 area 0. Oke, sudah. Sekarang lanjut yang 20, 20.0 20.20.20.0 2. Oke, sudah. Di sini kita enter. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi router OSPF. Nah, di sini tuh router 2, kita bisa exit. Lalu langsung saja router OSPF. Dan di sini kalau OSPF itu nggak harus sama teman-teman, tapi di sini saya akan samakan saja menggunakan 1. Oke, selanjutnya kita promosikan network yang 10.10.10.0 wildcard bits-nya. Lalu areanya kita pakai 0 saja. Nah, sekarang kita lanjut yang 192.168 network 192.168.1.0 wildcard 0.0.255 area 0. Oke, kemudian di sini kita coba do show IP route. Oke teman-teman, di sini sudah ada OSPF dari VLAN-nya yaitu 10, 20, dan 30. Kita coba cek ping dari server 1, misal ping ke PC 5. Mungkin di sini awal-awal violet, kita bisa coba lagi. Nah, maka di sini sudah successful. Nah, setelah tadi setup untuk kasus dari access control list ini, kita akan bahas nih tentang access control list. Jadi ACL, atau saya singkat saja dengan ACL, itu access control list itu seperti firewall. Jadi dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Misal nih, PC 4 ingin kirim paket ke server 2. Nah, terus nantinya itu akan diblokir paketnya jika enggak. Jadi nggak bisa kekirim atau violet. Nah, kali ini kita akan belajar kasus nih. Kasus kita kali ini kita akan blokir yang ada di VLAN 30. Kita akan memblokir VLAN 30 ke server 2. Kita akan memblokir VLAN 30 tidak bisa ping ke server 2-nya. Nah, perlu kalian ketahui kalau access list ini ada dua tipe. Yang pertama itu ada standar. Terus yang kedua ada extended. Nah, nanti kita akan pakai yang pertama terlebih dahulu. Sini saya singkirkan. Nah, kita akan konfigurasi dengan kasus kita yang tadi memblokir VLAN 30 ke server 2. Nah, karena di sini server 2 jadi kita konfigurasinya di router 2. Nah, kenapa nggak di router 1? Itu nantinya bakal kita bahas. Kita exit. Lalu perintahnya itu access list, coba tanda tanya. Nah, sini kita akan pakai yang standar, teman-teman. Nah, di sini kita coba pakai list 1 terlebih dahulu. Tanda tanya. Nah, di sini ada deny, permit, dan primer. Nah, kalau deny itu dia memblokir paket. Nah, kalau permit itu dia mengizinkan paket. Nah, karena kita di server 2-nya itu akan memblokir VLAN 30, jadi kita pakai yang deny atau yang memblokir yang ini. Nah, kita tuliskan access list 1 deny
terus coba tanda tanya. Nah, di sini ada any host dan ABCD. Nah, kita bahas dari yang host. Kalau host ini hanya satu komputer atau hanya satu PC saja. Nah, misal kalau kita pengen memblokir PC yang ini, jadi nantinya kita tuliskan IP dari PC 4-nya berapa, seperti itu teman-teman. Nah, kalau any itu untuk siapa saja. Nah, kalau ABCD itu hanya networknya teman-teman. Network berapa yang akan diblokir. Nah, karena kita akan memakai VLAN 30 yang akan diblokir, dan di sini kita menggunakannya ya VLAN 30 yaitu 30.0. Jadi kita akan pakai yang ABCD ini. Langsung saja kita tuliskan network dari VLAN 30 yaitu 192.168.30.0. Kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita masih disuruh untuk melakukan wildcard. Nah, di sini karena kemarin wildcardnya 000.255, jadi sini seperti kemarin 0.0.0.255. Kemudian kita coba tanda tanya. Nah, kalau sudah CR seperti ini artinya perintahnya sudah selesai, kita bisa enter saja. Saya salah memasukkan Deni 192.168.30.0 ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti di sini. Kemudian kita coba cek dengan do show access list. Oke, di sini itu sudah ada ya teman-teman deny untuk network yang 30.0. Nah, tapi teman-teman dari konfigurasi ini itu belum selesai karena si access list itu ada standarnya. Itu deny atau blokir. Nah, ini artinya kalau belum didefinisikan semuanya, itu semuanya akan terblokir walau tadi kita hanya masukkan network dari VLAN 30. Tapi ini semuanya masih akan tetap terblokir. Jadi tetap saja VLAN 10, 20 itu akan ikutan terblokir karena defaultnya adalah deny. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan untuk in dan out-nya. Karena itu sekarang kita akan definisikan semua selain dari VLAN 30. Itu diizinkan. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30 masih di router 2. Nah, setelah itu kita jalankan lagi perintah access list. Tadi list 1 teman-teman, terus tanda tanya. Nah, di sini kan tadi kita pakai yang deny atau memblokir. Nah, sekarang kita akan mengizinkan atau permit. Terus kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada any. Any itu kan semua host ya. Jadi kita akan mengizinkan semua host any. Nah, jadi tadi kenapa tadi kita memilih yang deny? Jadi tadi itu kita mengecualikan dulu untuk VLAN 30-nya. Baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan perintah yang ini access list 1 permit any. Sekarang kita akan coba direction control list-nya nih. Jadi apa sih maksudnya? Nah, teman-teman, di router 2 ini kan ada FA0/0 dan ada FA0/2. Nah, direction itu nantinya ada in dan out. In itu masuk, out itu keluar. Misalkan kalau dari PC 6 ke server itu, nanti server 1 itu akan diblokir. Nah, paketnya itu kan masuk ke router 1 terus ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya akan diblokir di mana di FA00 atau 01 itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk blockirnya itu di FA01. Kita pergi ke router 2-nya di sini. Kita masuk ke interface FA0/1. Perintahnya seperti ini. Perintahnya IP access strip group 1 terus tanda tanya. Nah, di sini itu kita pakai satu saja ya. Nah, kemudian di sini setelah tanda tanya dia akan munculkan in dan out itu masuk. Jadi paketnya bisa masuk dan out itu paketnya keluar. Jadi karena akan diblokirnya di sini, jadi ini akan keluar. Jadi paketnya akan menggunakan yang out. Kita tuliskan out. Itu artinya akan diblokir di FA0/1. Kemudian bisa enter. Nah, kita coba nih. Kita coba kirim paket dari VLAN 30 misal ke server 1. Nah, di sini itu dia pasti akan fail teman-teman karena sudah diblokir. Sekarang kita coba kirim paket, kita coba delete dulu. Kita akan coba kirim paket misal dari VLAN 20 ke server 2. Oke, di sini awal-awal file, di sini kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Jadi yang VLAN 30 itu tadi sudah diblokir. Nah, kalau kita lihat di router 2, di sini do show access list itu di sini yang permit ani yang diizinkan itu hanya VLAN 20, teman-teman. Sekarang kita coba cek dengan do show access list. Nah, di sini itu yang deny itu 1 ya, teman-teman, karena kita baru nyoba 1 kali. Nah, kalau yang ini permit any atau diizinkan ini 2 karena kita nyoba 2 kali ya, teman-teman. Oke, lanjut kita akan membahas sedikit tentang direction access control list atau yang tadi in dan out nih, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita menambahkan directionnya yang out di FA01. Jadi kan diblokirnya yang di sini. Yang FA01 in dan jadi yang FA0/0 itu in dan FA01 itu out. Nah, kita akan mencoba untuk directionnya di FA00 atau di blockingnya di situ. Nah, kita coba buka dulu di router 2-nya. Oke, di sini kita coba ketikkan
int fa0/1. Nah, kita hapus dengan no IP access group 1. Tadi di 01 itu out. Enter. Kita coba lihat dengan do show access list. Nah, di sini access listnya itu masih ada ya teman-teman. Tapi si access list ini itu nggak akan berfungsi kalau tidak kita atur directionnya. Nah, tadi kan kita sudah no ya. Atau kita bisa coba nih kirim paket dari PC5 ke server. Nah, di sini sudah successful ya. Kita coba dari PC5 ke server. Nah, di sini successful ya teman-teman, artinya tidak diblokir karena untuk outnya itu kan no. Jadi walaupun si access listnya ada, tapi tidak ada directionnya atau yang in out ini itu nggak akan berpengaruh. Oke, di sini kita tanamkan lagi directionnya di fa0/1. Kita ketikkan IP access group 1 out. IP access group 1 out. Nah, kalau tambahkan ini lagi berarti yang sebelah ini itu IP-nya akan diblokir. Nah, jadi ini kita akan coba kirim paket misal dari PC6 ke server. Maka di sini akan valid karena tadi diblokir lagi. Nah, kita akan coba kirim paket dari PC5 ke router. PC5 ke router 2 itu akan sukses teman-teman. Karena apa? Karena diblokirnya yang di FA01 di sini. Nah, itu masih in, jadi masih sukses. Nah, kali ini kita akan tanam directionnya. Di sini kita bisa masuk ke router 2. Kemudian di sini kita masuk ke interface fa0/0. Terus kita tambahkan perintah IP terus access group 1, ini kita in. Artinya itu kita memblokir dari router juga servernya. Jadi nantinya yang ada di VLAN ini itu dia nggak akan bisa ping routernya, nggak akan sukses atau akan valid. Kita enter. Tadi di sini kita typos, maaf. Oke, di sini kita akan coba lagi kirim paket dari PC5 ke router. Nah, di sini itu valid ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dari PC ke servernya. PC5 ke server 3. Nah, tentu saja di sini akan valid karena kita menambahkan directionnya itu di fa0/0. Nah, itulah mengapa kita konfigurasinya di router 2, teman-teman. Karena kalau di router 1 ditanamkan access listnya atau yang tadi in out, misal kita taruh access listnya di fa01, nah artinya kita juga memblokir router 1 dan router 2 dan si server-servernya. Oke, kita akan coba di router 1. Nah, tapi sebelumnya itu di router 2 kita akan menjadikannya yang ini itu in. Yang ini menjadi in. Kita tambahkan no. Jadi no IP access group 1 in. Kemudian kita bisa pergi ke router satunya. Lalu enable conf t. Nah, kita jalankan perintah access list 1. Kita pergi ke yang permit any. Kita coba lihat do show access list. Oke, di sini itu sudah diizinkan semua ya teman-teman. Nah, kita akan tanamkan access listnya di FA01, tapi kali ini kita akan memblokir yang di VLAN 30 saja. Jadi 30 nantinya nggak bisa ping ke router 1. Oke, di sini kita masuk ke interface FA0/1. Nah, karena kita pakai VLAN 30, kita masuk ke sub interface-nya 30. 30. Terus IP access strip group 1 lalu in. Oke. Kita sudah mengkonfigurasinya nih. Nah, ini artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia tidak bisa ping ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, jadi di router 2 dan server-server itu juga nggak bisa. Makanya itulah kenapa konfigurasinya kita di router 2 agar si VLAN 30 ini atau VLAN ini masih bisa terhubung ke router satunya. Oke, kita bisa kembalikan saja ya teman-teman. Kita tambahkan no di awal. Oke, sudah. Terus juga di router 2 kita balikan lagi untuk kita exit int fa0/1 IP access group 1 out.
Oke, di sini sudah. Terakhir kita akan membahas sequence number ACL atau sequence number access control list. Nah, kasus kita kali ini kita akan coba untuk memblokir PC2 agar tidak bisa ke server. Nah, tapi kali ini kita akan memblokir itu hanya PC2 saja, bukan keseluruhan filenya. Jadi si PC1 ini nggak akan ngaruh, oke? Karena kita ke server. Nah, tapi kali ini kita akan memblokir itu hanya PC2 nya saja. Oke, karena kita ke server, jadi kita ke router 2 nya. Kita bisa exit di sini. Lalu kita jalankan perintah seperti saat pertama-tama akses strip list. Lalu kita pakai satu saja. Kemudian di sini kita akan memblokir, jadi kita ketikkan deny, kemudian masukkan hostnya saja atau IP-nya. Nah, sini kita coba cek IP PC2 yaitu 10.3 ya teman-teman. Sini masuk ke router lagi 192.168.10.3. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lihat do show access list. Nah, di sini untuk 10.3 itu sudah diblokir ya teman-teman, yaitu IP dari PC2 ini. Oke, kita akan coba ping dari PC2 misal ke server 1. Ping dari PC2 misal ke server 1. Nah, tapi di sini itu masih sukses teman-teman. Padahal kan kita yang blokir. Kita coba nih lagi dari PC2 ke server 2. Nah, di sini juga masih successful teman-teman. Karena kita bisa coba lihat di routernya. Di sini kita masuk ke router 2, terus ketikkan do show access list. Nah, di sini bisa lihat yang permit ini tadinya 11 menjadi 13 teman-teman. Nah, itu artinya di mana lagi yang tidak terblokir. Nah, tadi kan kita konfigurasi agar dia terblokir, tapi kenapa dia masuknya match ke yang permit any atau semuanya itu diizinkan? Nah, itu karena teman-teman access list ini itu dia itu melihat dari atas ke bawah teman-teman. Nah, ini ada nomor 10, 20, 30, ini disebutnya sebagai sequence number. Nah, tadi kan kita kirim dari PC2 ke server. Nah, kalau masuk di sequence yang 10 di sini deny, jadi nggak cocok. Itu dia masuknya ke 20 atau permit any, karena ini permit any atau diizinkan semua. Jadi yang 10.3 itu dia masuknya yang sequence number 20. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya di sequence number 30 itu kita definisikan sebagai deny atau yang akan diblokir itu dari IP PC2, kita sequence numbernya harus di bawah 20. Jadi harus lebih kecil. Nah, di sini kita coba aja konfigurasinya. Jadi konfigurasinya seperti teman-teman. Seperti ini. IP access list standar tanda tanya. Nah, di sini itu muncul untuk menuliskan angka. Misal di sini saya pakai 1. Nah, 1 itu menandakan kita masuk ke access list yang ke 1 ini. Oke, di sini kita coba enter. Nah, kita hilangkan dulu untuk yang 30-nya. Nah, di sini kita hilangkan access list dari 30-nya, yaitu dengan no 30. Kita coba lihat lagi dengan do show access list. Nah, maka di sini untuk access list yang 30 itu sudah tidak ada. Nah, sekarang kita bikin access list biar yang PC2 itu berada di atasnya sequence number yang 20. Jadi kita bikin sequence number lebih kecil. Nah, misal kita bikin 11 saja ya teman-teman. Jadi ini caranya itu dengan ketikan 11 deny, karena kita akan blokir, terus host, lalu masukkan IP dari PC2 nya yaitu 192.168.10.3. Nah, terus kita bisa enter. Lalu kita cek dengan do show access list. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang IP PC2 itu dia ada di atasnya permit any. Jadi dia berasa di sequence number nomor 11. Nah, di sini bisa coba dari PC2 ping ke server. Ke server 1. Nah, di sini sudah file teman-teman. Sini kita coba lihat. Do show access list lagi. Nah, maka di sini yang deny host atau yang list diblokir itu sudah ada satu match-nya. Jadi sudah nggak masuk list ke yang permit any semua teman-teman, atau list yang diizinkan semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan access list control. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.